Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang benua Tiongkok ini? Lebih dari 60 tahun yang lalu, gurun di daratan ini terus menggerogoti kota, dan masalah penggurunan tanah disebutkan kerbumi oleh orang Tiongkok. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Tiongkok mengorganisasi lebih dari 10 juta relawan untuk menanam tanaman di gurun guna mengubah situasi ini dengan total area hijau seluas 6,6 juta hektar. Yang lebih tidak terduga, Tiongkok menghabiskan sekitar 100 miliar yuan untuk membangun keajaiban hijau yang disebut tembok besar fotovoltaik. Diketahui bahwa proyek tembok besar fotovoltaik ini terdiri dari sekitar 5 juta panel fotovoltaik, dengan total panjang 133 km dan luas sekitar 100.000 hektar. Saat ini merupakan proyek pengendalian pasir fotovoltaik tunggal terbesar di Tiongkok. Menariknya, tembok besar fotovoltaik ini baru-baru ini ditangkap dan diekspos oleh satelit Amerika. Namun, ketika para insinyur Amerika melihat citra satelit tersebut, mereka merasa luar biasa, dan bahkan menduga bahwa itu adalah penipuan. Jadi, bagaimana Tiongkok mencapai transformasi dari gurun menjadi lahan subur hingga pemanfaatan energi? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan penggurunan paling serius di dunia. Menurut statistik saat itu, luas daratan Tiongkok yang mengalami penggurunan mencapai 2,7 juta kilometer persegi, yang mencakup 27,4% dari luas daratan negara tersebut. Di Mongolia dalam saja, luas gurun mencapai 1,2 juta kilometer persegi, hampir setara dengan luas daratan Jerman. Dan jumlah ini masih terus bertambah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Laju penggurunan terus menyebar ke utara, mengancam tidak hanya keamanan ekologi Tiongkok, tetapi juga negara tetangga Korea Utara dan Korea Selatan. Gurun pasir diselimuti pasir dan debu hingga membentuk badai pasir, yang melanda wilayah utara Tiongkok, menyebabkan hilangnya ternak, dan berkurangnya hasil panen dalam skala besar atau bahkan hilang sama sekali. Orang-orang yang tinggal di wilayah ini telah lama berada dalam dilema untuk melawan bencana alam. Oleh karena itu, Tiongkok juga dijuluki sebagai pasien kanker gurun di bumi oleh orang-orang di seluruh dunia, dan bahkan diyakini bahwa Tiongkok akan menjadi negara pertama yang ditelan gurun pasir. Namun, hal itu menunjukkan bahwa mereka semua meremehkan Tiongkok. 30 tahun yang lalu, pemerintah Tiongkok mulai berinvestasi untuk mengubah situasi ini. Mereka menghabiskan ratusan miliar yuan untuk melaksanakan berbagai proyek pengendalian pasir dan penghijauan di wilayah gurun. Untuk mengendalikan gurun secara ilmiah, Tiongkok juga mendirikan lembaga penelitian gurun, dan secara luas meminta sukarelawan di kota-kota di sepanjang gurun untuk berpartisipasi dalam aksi pengendalian. Hampir 10 juta orang berpartisipasi dalam pertempuran melawan gurun ini. Metode awal Tiongkok untuk mengendalikan pasir adalah dengan menggunakan kisi-kisi rumput untuk mencegah angin dan pasir menyerbu. Dengan kemajuan teknologi pengendalian pasir, Tiongkok telah meluncurkan pembangunan sistem sabuk penampungan 3 utara dan proyek ekologi hutan perlindungan alam. Sabuk penampungan 3 utara disebut tembok besar hijau. Total periode perencanaannya mencapai 73 tahun. Proyek ini akan dilaksanakan dalam 8 tahap, dan total areanya mencakup 45% dari luas daratan negara tersebut. Dalam 30 tahun terakhir, menurut penyelidikan saya, Tiongkok telah menyelesaikan total 282 juta hektar pengendalian pasir, dan pengendalian menutup 26,7 juta hektar lahan gurun untuk perlindungan.
Selain itu, Tiongkok telah membangun hampir 50 kawasan demonstrasi komprehensif nasional untuk pengendalian pasir dan fiksasi pasir, menanam lebih dari 107 miliar pohon di padang pasir, memperbaiki sekitar 1,2 miliar hektar lahan pasir, berhasil menguasai 53% lahan gurun, dan mengurangi luas lahan gurun hingga 65 juta hektar. Perlu dicatat, bahwa meskipun telah mencapai prestasi besar seperti itu, Tiongkok masih belum puas dengan kondisi gurun. Beberapa media barat mengatakan bahwa pemantauan satelit Amerika menemukan bahwa Tiongkok sedang melakukan beberapa operasi rahasia di padang pasir. Jadi, apa ini? Faktanya, yang difoto Amerika Serikat adalah proyek pembangunan pembangkit listrik fotovoltaik raksasa, yang disebut tembok besar fotovoltaik di Gurun Kubuki, gurun terbesar ke-7 di Tiongkok. Total kapasitas terpasang fotovoltaik yang direncanakan setinggi 13 MW, dan tempat terdekat dengan Sungai Kuning hanya berjarak 5 km. Menurut rencana, pada tahun 2030, zona pengendalian pasir biru dengan panjang sekitar 400 km dan lebar rata-rata 5 km akan dibangun menggunakan panel fotovoltaik di tepi selatan Sungai Kuning dan tepi utara Gurun Kubuki. Kapasitas terpasang proyek pengendalian pasir fotovoltaik Kubuki adalah 2000 MW dan juga dilengkapi dengan sistem penyimpanan kapasitas 800 MWh. Proyek ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 4,1 miliar kWh listrik per tahun, yang akan menghemat 1,2 juta ton batu bara, dan mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 3,4 juta ton. Di basis energi baru Gurun Kubuki bagian tengah dan utara saja, 2,2 juta panel fotovoltaik dipasang, sementara basis terkemuka di barat daya memasang sebanyak 3,5 juta panel fotovoltaik. Dapat dibayangkan bahwa panel surya ini akan seperti lautan biru, menyuntikkan vitalitas baru ke padang pasir. Yang lebih menarik, desain proyek fotovoltaik Kubuki secara cerdik memiliki manfaat satu panel untuk 3 penggunaan. Panel fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik, tanaman tahan kekeringan ditanam di bawah panel, dan vegetasi yang cocok untuk iklim setempat ditanam di antara panel. Kombinasi fotovoltaik dan tanaman hijau telah sangat mendorong proses pengendalian penggurunan. Sejauh ini, Gurun Kubuki telah diatur lebih dari 6.000 km persegi, dan tingkat tutupan vegetasi telah meningkat menjadi 53%. Berkat penghijauan skala besar dan perbaikan ekologi, badai pasir telah berkurang hingga 95%, curah hujan tahunan meningkat dari kurang 70 mm menjadi lebih dari 300 mm, dan tinggi keseluruhan bukit pasir telah turun hingga setengahnya. Perubahan ini menandai titik balik bersejarah Kubuki dari pasir maju dan orang-orang mundur, menjadi hijau maju dan pasir mundur. Di masa depan, tempat ini tidak hanya akan menjadi tembok besar ekologis untuk pengendalian pasir di Gurun Kubuki, tetapi juga tembok besar listrik hijau untuk perluasan dan peningkatan kapasitas, dan tembok besar industri untuk transformasi energi. Perlu disebutkan bahwa ketika media Amerika menemukan bahwa China telah membangun tembok besar fotovoltaik yang begitu besar di padang pasir, beberapa insinyur menjadi sangat tertarik padanya, tetapi juga ragu. Mereka percaya bahwa pembentukan padang pasir memakan waktu puluhan ribu tahun, dan mustahil bagi China untuk menyelesaikan tata kelola padang pasir berskala besar dalam waktu singkat. Beberapa insinyur Amerika bahkan secara terbuka mempertanyakan keaslian perubahan iklim, menyebutnya sebagai penipuan, dan mengancam akan pergi ke China secara langsung untuk mengungkap kebenaran. Faktanya, China telah memainkan peran yang sangat diperlukan dalam transisi energi dunia dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, China menyumbang 60% dari kapasitas produksi energi bersih baru dunia, dan menurut Badan Energi Internasional,
Pembangkit listrik tenaga surya di Tiongkok berkembang pesat, dan pada tahun 2030, pembangkit listriknya diperkirakan akan melampaui total konsumsi listrik Amerika Serikat. Listrik yang dihasilkan oleh proyek-proyek ini cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 250 juta rumah tangga, hampir 2 kali lipat jumlah rumah tangga di Amerika Serikat. Hebatnya, penyelesaian aktual kapasitas terpasang energi terbarukan di Tiongkok telah jauh melampaui target yang diharapkan. Selain itu, Tiongkok telah lama menerapkan teknologi fotovoltaik gurun untuk kerjasama internasional dan diam-diam telah menyebarkannya ke seluruh dunia. Pada bulan Juni tahun ini, Tiongkok mengumumkan perjanjian kerjasama dengan pengembang energi terbarukan di Timur Tengah dan Afrika, untuk bersama-sama mempromosikan pembangunan proyek fotovoltaik darat skala besar 140 MW di Afrika Selatan. Jadi, menurut Anda apakah benar menggunakan fotovoltaik untuk mengendalikan gurun? Bagikan komentar Anda di bawah ini.